wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Ibu, alhamdulillah sudah sampai desa Ki Ajaran Wetan, Ibu ya. Kecamatan Lobener. Kita sudah ada di Masjid Jami Hidayatul Mutakin yang saat ini mungkin masjidnya masih dalam renovasi. Dan ini juga boleh nih Bu ya untuk pemirsa juga yang mau berinvestasi akhirat ya Bu ya. Boleh nanti saat bulan Ramadan dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ini hari ini kita hari ke-13 Ibu. Hari ke-13 masuk ke bulan suci Ramadan dan kita melihat di sini di wilayah Pantura ini Bu masih ada masjid yang memang masih ini renovasi ya Bu ya. Sepertinya kemarin sih beberapa kali mampir kayaknya sudah rapi ya. Ini ada mungkin saat pandemi jadi banyak hayat yang harus diperbaiki ya Bu ya. Sengaja mungkin jadi mungkin kan orang nggak berjamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin ya Pak. Oke pemirsa, di sini kita sedang memasuki Masjid Jami Hidayatul Mutakin yang di sini juga masih ada renovasi. Dan kami minta kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang ingin berinvestasi akhirat, boleh langsung nanti saya cantumkan nomor rekening dari Masjid Jami Hidayatul Mutakin ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan amal ibadah Anda, investasi Anda hari ini di bulan suci Ramadan ini bisa dilipat gandakan sehingga cepat selesai ya. Betul, sehingga ini cepat selesai ya. Oke. Baik, nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Baiklah pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada di Masjid Jami Hidayatul Mutakin Ibu yang tadi di awal kita sudah melihat bahwasanya saat ini kondisi masjidnya masih sedang renovasi dan mudah-mudahan ya setelah Ramadan ini banyak sekali donatur yang ingin menginvestasikan ya Bu ya sebagian hartanya untuk bisa menyegerakan agar masjid ini segera terbangun. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Amal jariah atau zakat yang bisa disalurkan salah satunya bisa ke Masjid Jami Hidayatul Mutakin yang ada di desa Ki Ajaran Wetan, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Oke, karena ini di wilayah Pantura juga Bu ya. Ini penting sekali ya. Oke, baik pemirsa, saat ini kita akan meluncurkan produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Oke. Sudah hadir nih Ibu, Ibu ketuanya nih, ada Ibu Umi. Ibu Umi sudah membawa produk-produk ya UMKM Mitra Sehati ya Bu Umi ya. Boleh Mbak silakan. Berapa produk nih? 5 ada berapa ya? Ibu? 5 produk yang akan disampaikan untuk pemirsa, barangkali nanti untuk kue lebarannya juga sudah ada ya Mbak? Sudah tersedia ya Bu ya. Oke, Mbak silakan Bu Umi dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ibu Umi, Ketua dari Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, binaan dari Ibu Haja Dr. Ratnawati MKKK. Iya, makasih. Saya membawakan 5 produk dari peserta UMKM kita, ibu-ibu, dan ada bapak-bapaknya. Ada mas-masnya ya. Oke. Di antaranya ada pedesan entok. Oke, punya siapa ini? Punya Ibu Budiana. Oke. Ada kue cosi coklat. Ada brownies coklat, sama kue bolu abon. Roti abon, maaf, roll abon. Oke, sama bolu. Oke. Bolu pandan. Ya. Monggo yang punya memperkenalkan produknya silakan. Dari Masnya dulu yang paling ujung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah karya dari saya dari Choco Shafa. Ini bahannya berasal dari coklat pralin atau coklat blok yang saya cetak dengan kreativitas tentunya ya Bu. Dan ketika sudah jadi seperti ini, maka nilai ekonomisnya akan menjadi lebih tinggi. Ya. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dengan Diana Ferawati Bu. Ini saya pedesan entok. Ya,
Ini komposisinya ya daging entok sama rempah-rempah yang lainnya. Ya mudah-mudahan enak rasanya. Oke. Udah gitu aja Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ya. Putri ingin membawakan roll abon yang berkomposisi terigu yang proteinnya tinggi, abon, wijen dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin kue brownies sekat terbuat dari coklat terigu, tepung terigu sama ben sama biskuit yang coklatnya itu Ya. sama kejunya. Ini udah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari produk brownies Latahjan ya. Yang itu apa dari tepung terigu ya sama coklat bubuk ya sama blueberry dicampur ya Dok. Pak, kalau ada yang mau pesan apa bolu pengantin atau bolu ulang tahun bisa itu kontaknya ada di situ. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, lagi-lagi UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu meluncurkan Ya. produk ya Bu ya. Tadi Ibu pasti Ada 5 produk. ini ada 5 produk Ya. Bu, 5. Oke. Nah ini Ibu melihat masyarakat Indramayu. Mungkin Ibu sekarang sudah berkeliling ke beberapa pesantren dan juga masjid yang ada di Iya, Indramayu ya betul. Bu ya. Antusias mereka, semangat mereka untuk bisa menumbuhkan UMKM luar biasa. Tidak hanya Iya. ibu-ibunya ya Bu ya, tapi juga tadi ada mas-masnya Mas-masnya, juga ya, iya, luar biasa ya. luar biasa. Membuat ini kue yang dengan Makanan inovasi yang untuk anak-anak ya anak-anak Bu. ini ya, anak-anak kecil lucu sekali ya. Ini pakai karakter ya Mas ya, Iya. karakter ini Hello Kitty kalau nggak salah. Oke, boleh Ibu sedikit mengupas ya Bu ya. Terima kasih kepada para remaja masjid dan para bapak ibu yang pengurus Masjid Jami Hidayatul Mutakin yang sudah hadir di sini. Saya membawa UMKM dari Indramayu binaan Ibu Haji Umi sebagai Ketua Kabupaten Indramayu Mitra Sehati, dan saya pembina dari pusat Mbak. Iya. Kebetulan saya adalah istri anggota DPR RI 3 periode yaitu Bapak Herman Hairon. Saya tergabung di dalam persaudaraan istri anggota yang salah satu kegiatannya adalah membina UMKM. Barangkali Bapak Ibu di sini atau adik-adik orang tuanya atau adiknya sendiri mempunyai kegiatan yang mau bergabung, silakan. Kami tidak hanya masalah kuliner ya pembinaannya, kami juga membina anak-anak muda. Kemarin tahun 2020 itu kita bina mereka bengkel ya Bu Umi. Ada 20 pemuda yang kita latih dan sekaligus diberikan alat-alatnya. Nah, begitu juga dengan kelompoknya Bu Umi waktu itu 20 orang yang sudah kemarin ditayang ya produknya pada waktu itu. Nah, itu beliau juga dilatih awalnya dengan 20 orang ya Bu Umi, dan sekarang sudah banyak yang ikut bergabung, ada pembinaan dan juga dari kami biasanya ada juga yang diberikan. Tahun ini sudah diberikan gerobak ya, gerobak souvenir, juga ada oven, ada mixer dan lain sebagainya yang diberikan untuk para UMKM. Termasuk ini nanti produk ini masih belum ada PIRT, belum ada halal ya. Dan satu lagi, karena saya dokter, kembali lagi Mbak Desi, saya ingin meluncurkan produk yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Karena produk ini sudah bagus untuk masyarakat yang sehat ya Mas. Tetapi kalau mbak-mbaknya, mas-masnya ini ada orang-orang yang berkebutuhan khusus dan ada juga orang yang tidak bisa mencerna makanan yang seperti ini. Nanti Bu Umi akan saya rekrut
kemarin sudah awal ya, kita sudah pelatihan awal bagaimana makanan itu selain sehat juga halal dan thayyib ya. Jadi baik untuk pencernaan, baik untuk dikonsumsi. Jadi nanti ada produk-produk luncuran, misalnya roti atau cake. Ini ada 2 cake ya di sini. Ini bisa menggunakan tepung yang bukan dari bahan terigu dan juga tidak menggunakan gula yang seperti biasa. Itu yang bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga untuk orang yang punya masalah pencernaan. Nah, untuk emasnya sendiri ini nanti juga sama, bisa nanti Bu Umi memberikan masukan ya. Dari coklatnya sendiri sudah sangat sehat ya, tetapi ada anak-anak tertentu yang tidak bisa makan gulanya gitu. Jadi nanti ditambah ini apa, Bu Umi yang ketuanya yang akan kita latih. Nah, ini pedesan entok ya, kayaknya khas Indramayu ya. Iya. Indramayu pisan Indramayu banget ya Bu ya. Indramayu banget. Saya makan tidak biasa ya Mbak Desi awalnya. Jadi kalau tidak biasa makan entok mungkin seperti apa gitu. Betul. Kebayang amis atau kebayang rasanya seperti apa, tetapi ternyata beberapa kali saya mencoba ya sudah cukup baik. Hanya mungkin untuk lebih sehat lagi komposisinya seperti apa nanti kita akan bina. Terima kasih produknya. Semangat ya. Oke. Terima kasih ya. Tepuk tangannya dong untuk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Iya. Oke, sekali lagi untuk pemirsa yang mau bergabung bersama dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, langsung saja bergabung dan menghubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda. Dan untuk pemesanan bisa ya Bu ya. Iya. Untuk pemesanan pun untuk produk-produk ini boleh langsung pesan di Instagram Mitra Sehati Kabupaten Indramayu atau DM langsung DM Ibu Dr. Ratnawati. Di layar kaca Anda ada semuanya. Oke. Terima kasih sukses selalu ya. Mitra Sehati, lokalnya di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Alhamdulillah Ibu, kita sudah hadir di Masjid Jami Hidayatul Muttaqin ya Bu ya. Alhamdulillah sudah sampai loh bener nih Ibu nih perjalanannya nih. Oke. Masih banyak perjalanan yang panjang ya Bu ya. Hari ke-13 mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Oke. Diberikan umur yang panjang ya Bu ya, sampai kita akhirnya terus bisa berdakwah. Ini saya bilangnya Ibu dakwah. Kenapa? Karena saya bicara Ibu berdakwah itu Ibu sudah mendatangi masjid, pesantren, dan insya Allah orang-orang di dalamnya itu memang mereka haus ilmu. Ya, saya dakwahnya bukan seperti ustadz ya, sesuai dengan profesi saya Mbak. Betul, ilmu yang berguna itu yang nantinya akan menjadi bekal investasi akhirat ya Bu ya, amin. Oke, baik pemirsa RCTV, Bapak Ibu hadirin dan anak-anak milenial yang ada di Masjid Jami Al-Muttaqin. Campur kayaknya Mbak hari ini. Hari ini ya, ada bapaknya juga, ibunya juga ya. Oke. Campur. Oke. Sebelumnya saya boleh nanya dulu, ini mbak-mbaknya yang di depan ini, mbak-mbaknya di Desa Ki Ajaran Wetan ini biasanya kalau buka puasa tuh pakai apa? Kolak. Terus apa lagi? Air kelapa boleh. Apa lagi? Kurma, oke. Oh, kurma, oke. Ada lagi yang di belakang sana, Bapak kalau puasa Pak bukanya pakai apa Pak? Kolak, oke. Ada yang langsung makan? Ada yang langsung makan nasi? Banyak ya. Biasanya di masjid ini disediakan tajilnya apa biasanya? Kolak ya. Kolak. Es teh manis, apalagi habis itu habis maghrib makan besar juga. Kadang-kadang. Jadi habis maghrib pulang dulu, makan dulu atau gimana? Ya, kalau yang sholat di sini biasanya ya cuma takjilan aja. Oh, takjilan aja. Makan kecil ya. Oke. Itu sampai isya? Sampai tarawih atau pulang dulu makan dulu? Ya, yang pulang-pulang, yang enggak. Oke. Beda-beda, yang dekat ya mungkin pulang dulu. Ya, oke. Tapi nggak ada makan beratnya?
berarti nggak ada tajil aja yang disediakan. Tajil aja yang disiapkan ya. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Ya, baik. Melihat dari kebiasaan orang Indonesia lagi-lagi Ya. Bu ya. Kalau bulan puasa takjilnya selalu dengan es, kolak gitu kan. Ya. Terus mungkin juga Ibu sudah berkali-kali nih menyampaikan kepada pemirsa dan hadirin semuanya bahwasanya semua makanan yang ada yang ada dan disediakan itu adalah boleh ya Bu ya, boleh. Tapi belum tentu itu sehat dan baik ya Pak ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Dr. Ratnawati ingin menyampaikan, menginformasikan, mengedukasi kepada kita semuanya makanan yang baik dan sehat itu seperti apa sih gitu kan. Betul ya Bu ya? Betul banget. Silahkan Ibu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa yang hari ke-13 ya. Hari ke-13 Ibu. Oke. Terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Jami Hidayatul Mutakin Kiajaran Wetan Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu. Saya aslinya wong Jatibarang Pak. Marak SMA saya SMA Indramayu. Saya keluar tahun 85. Kayaknya nenek saya apa kakek saya yang dari Loh Bener ada, masih ada yang dari kecamatan tapi bukan desanya Kiajaran. Untuk remajanya ini yang ingin saya beri masukan sebetulnya Pak, tapi karena ini nyampur jadi saya untuk semuanya saja. Semuanya saja Ibu. Alhamdulillah cukup ramai ya walaupun masjidnya belum jadi. Ini barangkali yang masyarakat sekitar atau yang lewat juga untuk Ramadan ini sebaiknya lebih mengencangkan ikat pinggang ya. Betul Ibu, ini masyarakat wilayah. Kenapa? Ya, harus lebih banyak kotak infaknya diisi. Betul. Daripada isi perutnya, gitu Pak. Jadi barangkali ada pemirsa juga yang berkenan dan mempunyai mungkin infak sodako di bulan Ramadan ini. Betul. Silakan disalurkan ke masjid ini ya Pak. Dan pola makan umumnya sama ya. Betul, hampir Ibu. di setiap yang kita datangi, baik itu masjid maupun pesantren, baik itu pesantren yang di santri nginap atau santri kalong, rata-rata pola makannya hampir sama. Jadi pembahasan kita setiap harinya hampir sama nih Mbak Desi. Jadi tidak lepas dari kolak, es dan ada lagi gorengan ya. Yang sebetulnya itu makanan itu halal, tapi toyib enggak gitu loh Mbak. Iya, betul. Kalau sekarang Bang toyibnya kan susah dicari ya. Sama, pulang ya, Bu. makanan juga sama. Ini toyibnya itu yang susah dicari. Makanan semuanya enak, semuanya sehat, semuanya halal. Tetapi yang baiknya itu yang mana gitu. Jadi itu sudah mungkin nanti dibaca ya adik-adik, barangkali bisa diamplifikasi, disebarkan ke teman-temannya. Itu kolak yang sehat ala saya itu seperti itu sumbernya dari Instagram. Silakan, banyak sekali di Instagram itu pola makan sehat yang dibetulin gitu ya. Untuk adik-adik di sini yang remaja atau milenial, saat ini milenial itu sampai usia 40 tahun kan ya Mbak, 40 sampai 25 tahun itu milenial. Kalau di bawah 25 tahun adalah sudah generasi Z. Ingin saya membranding itu ke mereka gitu. brainwashnya pola makan itu ke anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka adalah calon ibu dan calon ayah yang seharusnya dan sebaiknya dari mulai mereka sebelum hamil, sebelum nikah, bahkan sebelum mereka dewasa itu pola makannya yang diperbaiki sehingga keturunan yang dihasilkan nanti
itu adalah generasi yang berkualitas. Kenapa saya di bulan Ramadan? Sekali lagi, kita ini umat muslim terbesar ya Pak di dunia, maupun kita masyarakat di Indonesia itu terbanyak penduduknya adalah muslim. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini seharusnya pola makan kita itu memang sudah diatur hanya 2 kali gitu. Tetapi kenapa setiap sehabis bulan Ramadan puskesmas dan rumah sakit itu melonjak gitu pengunjungnya, apalagi yang dengan keluhan kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Seharusnya di bulan Ramadan 30 hari ini adalah pembersihan atau dengan yang bahasa kerennya detox gitu. Yang harusnya berat badannya berlebih juga seharusnya berkurang. Jadi cek aja ya Dek, nanti kalau berat badan kita naik setelah Ramadan padahal ngakunya puasa gitu, tolong tuh harus jadi tanda kutip, betul nggak puasanya ya. Karena ya puasa itu seharusnya menahan hawa nafsu, tidak hanya nafsu marah tetapi nafsu makan juga harusnya dikendalikan. Kita itu ibarat mesin 11 bulan kita tuh dipakai terus menerus, tidak ada henti ya. Kalau sambil nonton bola nih, mas-masnya atau bapak-bapaknya pasti bikin yang keriting-keriting ya, pakai telur, pakai sayur ya. Nah itu sebetulnya kita disuruh istirahat, bukan istirahat total. Puasa kita itu hanya tidak makan di siang hari, tetapi bukan juga makan siangnya ditumpuk jadi pada saat berbuka dan sahur ya. Jadi itu yang ingin Ibu ubah polanya. Kenapa? Karena badan kita juga perlu istirahat gitu. Sebetulnya dengan kita tidak makan di siang hari dan pola makan kita tetap seperti biasa, itu akan jauh lebih sehat. Kenapa? Insya Allah lemes ngantuknya di siang hari juga tidak terlalu dirasakan, karena fokus kita sebetulnya dan seharusnya pada saat bulan Ramadan ini adalah untuk memperbanyak ibadah ya. Terus kemarin kan ada yang tanya olahraganya apa gitu. Iya betul. Perbanyak saja, sudah Allah juga sudah menganjurkan, apalagi jadi setelah detox tidak makan, malamnya coba kita disuruh sholat tarawih. Kok malah sudah siangnya tidak makan, malamnya malah disuruh sholat lagi. Itu ajaran yang sudah sangat benar dan sudah sangat bagus. Kenapa? Karena dalam gerakan sholat itu, apalagi sholatnya kan ditambah ya, perutnya tidak terlalu kenyang, jadi detoxnya gitu Mbak Desi, sudah dilaparkan, gerakannya juga diperbanyak. Itu harusnya tambah sehat, bukannya tambah makin iya gitu. Itu yang seperti itu sebetulnya polanya. Nah, kenapa saya berikan di situ tadi ada es kelapa? Es kelapa enggak masalah gitu. Yang bermasalah adalah yang manisnya tadi Pak. Kalau mau manis lihat aja istri di rumah. Ya jadi tidak perlu lagi ditambah pemanis. Jadi sebetulnya air kelapa itu sudah air yang paling steril, sudah gantinya minuman yang sekarang harganya mahal kalau dibotolin. Padahal lebih bagus yang itu, yang ciptaan dari Allah. Jadi sebetulnya apa saja boleh, tetapi yang berlebihan itu yang nantinya penambah penyakit. Karena tadi teh manis bukanya, ditambah lagi kolak manis, habis itu makan lagi. Sebetulnya itu isinya sama, gula dan gula. Karena nasi juga isinya karbohidrat, nantinya dipecah jadi gula. Kenapa di akhir bulan Ramadan bukannya kembali fitri, kata Mas kameramen mah fitro jadinya, bukannya lurus badannya malah jadi bulat. Seperti itu barangkali penjelasan saya. Jadi kurangi yang manisnya. Kalau mau manis ada gantinya dengan madu, kurma, gula batu kalau untuk orang Indramayu Cirebon,
Dan juga gula kelapa, gula aren itu lebih baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab nanti DM ya di IG. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu Dr. Ratnawati ya terkait makanan yang sehat seperti apa. Sedikit sebetulnya, makanya yang di rumahnya atau yang dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita tanyakan ya. Tapi sebelumnya kita jeda dulu Ibu, izin Ibu. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, ini menarik sekali ya. Tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan sedikit tentang makanan apa yang baik dan sehat. Pastinya nih yang di sini, yang hadir di sini nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga pasti nih ada nih. Oh iya ya, saya kok begitu ya sama yang tadi Ibu sampaikan. Oh iya ya, saya kok enggak ya. Nanti boleh kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, tapi sebelumnya saya minta dulu kepada yang terhormat Bapak Taufik ya Pak ya, selaku pengurus dari DKM Masjid Hidayatul Muttaqin untuk memberikan sambutannya. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ratnawati MK3 dan sahabat pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini kita kedatangan tamu terhormat yaitu Ibu Hajah Dr. Ratnawati MK3. Alhamdulillah di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk berdakwah. Iya, mungkin caranya berbeda ya Bu dengan Pak Ustadz dan Ustazah. Jadi sama Bu, yang namanya dakwah itu baik dengan ilmu kesehatan ataupun dengan tema-tema yang lain sama. Sebenarnya yang namanya dakwah itu mengajak terhadap kebaikan. Nah, dan saya selaku pengurus DKM Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu secara pribadi dan secara umum mohon maaf Bu ya, karena masjid kami keadaannya masih darurat, masih dalam tahap renovasi belum selesai ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara di RTP ini masyarakat kaum muslimin dan muslimat tahu bahwa masjid kami sedang dibangun. Dan mumpung di bulan yang suci ini, karena ya kata Pak Ustadz itu setiap amal baik dan amal buruk akan dilipat gandakan. Tapi kita melihat sisi baiknya. Iya, mudah-mudahan yang bersedekah jariyah, yang berinfak di pembangunan masjid kami, mudah-mudahan ayo mumpung bulan Ramadan, karena setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja Bu, iya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Dr. Ratnawati MK3 yang sudah berkunjung di desa kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili pengurus Masjid Jami Hidayatul Muttaqin, barangkali ada kata-kata dan ucapan yang tidak pas di sanubari Bapak Ibu. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik selaku pengurus dari DKM Masjid Hidayatul Muttaqin ya Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan pembangunan masjid segera rampung ya Bu ya.
Oke, segera rampung, lalu segera beroperasi yang menjadi sarana ibadah untuk masyarakat Desa Ki Hajar Wetan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mangga silakan yang mau bertanya boleh dari Diperbesar bapak ya ini? ibunya atau dari anak-anaknya. Diperbesar ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiani Amalia selaku remaja Masjid Hidayatul Muttaqin mau bertanya. Di sini kan resep makanan sehat ada kolak, ada es campur dan lain sebagainya. Saya mau nanya kenapa ngambil bahannya itu dari air kelapa? Kenapa enggak yang lain gitu? Kan masih banyak bahan makanan yang sehat gitu. Segitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Afiana. Boleh tepuk tangannya dong buat Mbak Afiana nih. Kenapa air kelapa yang dijadikan sebagai airnya ya? Kenapa nggak air yang lainnya gitu? Wah menarik nih ya. Boleh yang lainnya? Boleh mangga mic-nya? Saya mau muter lah. Kalau nggak mau saya tunjuk aja langsung. Oh ini ada nih depan-depan ya. Masnya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarja selaku Ketua Irmas Jamihiyatul Muttaqin. Sarja. Iya, yang mau saya tanyakan, Bu, menu makanan yang baik atau yang tepat ketika mau sahur itu apa, Bu? Soalnya kadang-kadang itu ketika udah jam 10 pagi sampai jam 2 itu perut rasanya tuh keroncongan atau kosong. Jadi menu yang tepat untuk sahur itu apa diantaranya, bisa dijelaskan, Bu? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, biasanya orang hanya menu buka, ini menu sahur, betul ya Bu ya? Karena penting ya, buat bekal gitu ya. Afiani ya? Afiani, oke. Tadi kenapa Ibu ambil air kelapa ya? Di sini kan daerahnya pantai ya, bener beli? Ake kelapa beli? Kok Ibu yang ngemetes sing angel-angel? Beli bisa, beli ngerti. Oke. Jadi air kelapa itu ini buat ibu-ibu kalau masak itu baik air kelapa muda atau kelapa parut itu jangan dibuang, Bu. Kalau yang muda manis, yang tua bahkan lebih manis itu biasanya. Sama-sama bermanfaat. Jadi kalau meres kelapa biasanya airnya pakai air biasa ya. Ya, air kelapanya malah dibuang. Padahal itu mineralnya kan tinggi. Sama dengan yang di botol yang warna biru itu loh, yang katanya bisa mengembalikan cairan tubuh. Sebetulnya kelapa juga bisa dan lebih sehat pastinya. Bayangin aja, ada air di dalam kelapa batoknya itu Allah menciptakannya sudah luar biasa. Ya, kelapa itu kan dari akar sampai batang sampai atas itu kan tidak ada yang tidak bermanfaat. Malah selama ini dibuang kalau air kelapa parut, padahal taruh ya, air kelapanya itu bisa membuat campuran kalau mau jadi es buah, tambah air kelapanya, tambah kolang-kaling. Kalau ibu di rumah nih biasanya minumnya dikasih air lemon, seger beli kok, enak lah kalau ini. Terus kalau mau lagi manis, kalau ibu tambahannya madu, bukan sirup ya, jadi lebih sehat karena ada di dalam Al-Qur'annya itu madu itu adalah obat ya. Kenapa ibu ambil air kelapa? Karena memang manfaatnya sangat baik. Kelapanya sendiri nih bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu itu kan selain mineral ya kita untuk kaliumnya ya, untuk keropos tulang juga bagus, tambah kolang-kaling juga, apalagi rumput laut. Pokoknya yang ada di Indramayu aja saya bikin gitu ya. nggak mau nyusahin nanti kalau buahnya anggur. Kemarin aja kita kasih buahnya yang lain bingung. Padahal buah pisang banyak di kita ya Pak. Di tuh saya lihat tiap saya menengok pasti ada pohon pisang gitu. Pohon pisang itu dalam Al-Qur'annya buah yang ada di dalam surga. Itu udah diturunin dulu di dunia, cobain gitu. Tapi malah menyempelekan gitu. Bayi-bayi wong Dermayu di pisang beli. Nah, itu lebih sehat malah.
buahnya, karena memang buah itu dan yang utama pada saat berbuka tadi ada yang nyeletuk kurma manis gitu. Kurma itu buah, sebetulnya boleh diganti dengan buah apapun kecuali yang bergetah atau yang menyengat ya, yang nggak bisa untuk lambung. Jadi di sini adanya pisang, makanlah buah dulu 15 menit enzimnya sudah keluar. Setelah sholat baru bisa makan besar, jadi nggak bikin perutnya kembung. Kalau selama ini pencuci mulut adalah buah, kebalik ya, karena sebetulnya buah itu mengeluarkan enzim dulu yang untuk mencerna. Kalau makanan dulu baru enzim, jadi lambat ya, itu yang bikin begah, kelemakaran gitu ya, seperti itu. Nah tadi nyambung ke Mas Sarja. Mas Sarja pengen nggak haus betul ya, pengen nggak lapar keroncongan perutnya, pola makan di buka dan sahurnya itu yang harus dibetulkan. Jadi selama ini kita penghasil beras ya, tapi masih impor terus ya. Kenapa? Karena pola makannya lebih banyak nasi daripada lauk pauknya. Jadi sebaiknya porsi makan itu sayur atau buah itu setengah dari porsi lauk dan nasi. Jadi lauk dan nasinya berapa Pak? Kalau setengahnya sudah sayur dan buah, seperempat nasi, seperempat lauk. Ya, kalau misalnya untuk anak-anak yang masih pertumbuhan, yang diperbanyak harusnya protein, biar tumbuhnya itu ke atas, bukan ke samping. Ya, jadi seperti itu, karena yang dibutuhkan itu harus protein. Protein itu tidak identik dengan daging, ayam, ikan, bisa juga dengan tempe, tahu, itu kan protein juga, tapi dari nabati, dari sayuran gitu. Jadi kalau mau tidak haus, tidak lapar, pola makan itu yang harus diterapkan. Banyak kan protein gitu. Proteinnya tidak harus dari hewan, gitu. Bisa dari nabatinya. Barangkali itu Mas. Dan air itu harus tetap 2 liter. 2 liter itu bukan sekali minum, jadi dibagi 1 gelas misalnya 250, berarti kita harus 8 gelas. Caranya gimana? Ya disiasati, pada saat buka 2 gelas, setelah makan 1 gelas, pada saat tarawih kita bawa botol. Jadi minum itu tetap, nah itu lebih mengurangi konsumsi untuk makanan. Dan juga gorengan, gula itu ya dibatasi. Itu yang bikin haus biasanya pada saat sedang puasanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Dr. Ratnawati. Tadi saya sedikit mengulas ya Bu ya, bahwasanya tadi Mbak Afiati dengan Mas Sarjan itu tadi Mbak Afiani kok nampak air kelapa ya Bu ya. Mungkin juga kalau Mbak Afiani sudah menonton nih tayangan kita nih, Ibu seringkali nih menyampaikan Mbak, kelapa itu memang tumbuhan yang dari pohonnya semuanya bermanfaat semuanya gitu kan. Mineralnya tinggi ya. Mineralnya tinggi, dan mungkin itu juga Bu sekarang banyak juga ya Bu ya, kayak minuman-minuman yang ion-ion yang dari air kelapa sebetulnya ya Bu. Sebetulnya lebih bagus air kelapa ya Mbak. Itu lebih bagus karena tidak ada tambahan zat kimia kan. Yang jelas itu sudah dari Allah, pastinya baik Ibu ya. Oke. Mungkin itu ya, ini juga penting. Dan sayang abang-abang tukang sayurnya pasti dibuang terus gitu. Padahal itu sangat bermanfaat. Kalau di rumah saya, kami minum misalnya masih lebih, itu saya bikin es batu. Es batunya dari air kelapanya gitu. Oke, mungkin ini juga edukasi untuk kita semuanya ya. Yang mungkin yang baru bergabung juga baru tahu nih bahwasanya oh ya air kelapa ternyata banyak sekali manfaatnya. Terutama ibu-ibu nih. Terutama ibu-ibu ya. Bikin kinclong Bu. Bikin kinclong Bu. Jadi sayang Bu ya, jangan dibuang. Daripada kita beli yang botolan labelnya warna biru, kita mendingan minum air kelapanya gitu. Lebih apalagi ditambah jeruk nipis atau lemon. Siang-siang begini habis masuk kulkas ditempelin aja dulu buat bukanya.
Oke. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati dalam program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Nantikan terus tayangan kami setiap hari pukul 17.00 hanya di RCTV Langkapa dan tetap bersama dengan Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Akhirnya saya Desi beserta Ibu Dokter mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin.